Son ila ruhi sayyidi Syekh bin Abdul Salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak sekalian, para pemirsa di IG dan Facebook maupun YouTube, kita lanjutkan ngaji kita, pembahasan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Pas pembahasannya juga bab yang ketiga. Al-Faslus Salis, pasal yang ketiga. Fi adabihi, dalam pembahasan tentang adab berpuasa. Terus adabnya gimana adabnya? Wahya sittatun. Adab berpuasa itu ada 6 ya. Ini bukan rukun. Kalau rukun kan cuma niat. Terus yang kedua, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kalau rukunnya. Sekarang adabnya, selama berpuasa tuh ngapain aja sih? Nah gitu loh, ngerti ini dia. Yang pertama, ahaduha hifdzul lisan wal jawarihi anil mukhalifah. Yang pertama, menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang menyimpang. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi, barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan buruk, tidak meninggalkan perbuatan buruk, maka tidak ada urgensi, tidak ada kepentingan bagi Allah, bagi dia, meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Jadi istilahnya mah nggak penting lah bagi Allah. Kamu katanya puasa, katanya nggak makan, nggak minum, tapi tetap ngomong kasar, tetap berbuat buruk. Itu kata Allah, kata Nabi, meskipun kamu lapar, meskipun kamu haus, itu nggak ngaruh. Atau nggak ngaruh? Ya, falaisa lillahi hajatun. Ya, maka tidak ada, Allah nggak butuh dengan puasa kamu. Ya, meskipun tadi katanya puasa untukku, tapi kalau dia puasanya nggak ninggalkan perbuatan dan perkataan buruk, nggak jadi untuk Allah. Paham? Ya, jadi puasa itu memang supaya benar-benar jadi ibadah yang kita berikan semata-mata kepada Allah, karena Allah, untuk Allah. Itu kalau puasanya sesuai rukun dan melakukan adab-adab puasa, termasuk meninggalkan perkataan dan perbuatan. Wa qala ilaihi salam, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahur. Berapa banyak dari orang yang bangun malam yang nggak dapat apa-apa kecuali begadang. Sahur itu begadang. Bangun malam, katanya sholat malam, katanya tarawih dan tahajud, tapi dia tidak mengamalkan, tapi dia tidak menjaga lisan dan perbuatannya. Itu perbuatannya banyak dan perbuatan dan perkataannya menyimpang. Nah itu dia nggak dapat apa-apa dari bangun malamnya, selain dia hanya dapat ngantuk. Ngantuk kan, orang begadang ngantuk kan? Iya. Wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atsy. Al-ju' wal 'atsy. Dan juga berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh apa-apa, batasan yang dia peroleh hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal
Atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang meskipun katanya puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Kenapa itu? Ya, dia nggak bisa jaga perbuatan dan lisan dia dari hal-hal yang menyimpang. Deal? Kamu puasa ngapain aja? Pariha? Baca Quran. Baca Quran itu menyimpang nggak? Oh enggak. Kalau enggak berarti puasanya insya Allah makbul. 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 Apa arti makbul? Nggak tahu makbul. Dia makbul nggak tahu. Diterima ya? Diterima. Pintar tuh. Wasani idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaim. Yang kedua, kalau ada orang lagi puasa tapi diajak untuk makan siang-siang, makan yuk. Mecah yuk. Ya. Wa huwa shaimun. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa, falyaqul, maka katakanlah inni shaimun. Sorry bro, saya lagi puasa. Gitu. Wis maaflah. Saya sedang berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am wa huwa shaimun falyaqul inni shaim." Inni shaim. Jadi shaim. Ya, kalau ada seorang di antara kamu lagi puasa terus dipanggil untuk diajak untuk makan meskipun ditraktir, jangan mau, cukup katakan saya puasa. Apalagi yang ngajak juga orang lagi puasa. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i. Dia nyebutin, maaf saya lagi puasa. Itu nggak cuma ngingetin diri dia bahwa dia sedang puasa, tapi juga dia sedang ngingetin temennya bahwa kamu juga harusnya puasa. Ya. Makanya sini i'tidharan sebagai peringatan ila da'i kepada orang yang mengajak. Kalau memang benar mau traktir, nanti malam habis buka puasa boleh traktir, saya ladenin. Gitu ya teh ya. Mau kepiting tak keteluk tak ayo. Tapi jangan siang sih. Siang, kalau siang maaf saya lagi puasa. Kan kamu juga harusnya puasa. Li alla yang kasira qalbuh, supaya hatinya enggak pecah. Supaya hatinya enggak patah hati. Sok bener diajak makan aja enggak mau. Ya bukan enggak mau makan, bukan enggak mau ditraktir, bukan enggak mau nemenin, karena saya lagi puasa. Fa in khafar riya'a warraya bi'uzrin akhar. Kalau dia takut dengan ngomong saya lagi puasa itu riya, ya, dia boleh memalingkan ke halangan yang lain. Oh maaf, kayaknya nggak bisa. Misalnya gini, lagi puasa, tapi nanti saya dibilangin riya, atau nanti saya takut riya kalau saya ngaku-ngaku puasa. Ini misalnya puasa sunnah, ngaku-ngaku puasa nanti dibilang saya riya lagi, biar dibilang hebat. Jadi boleh pakai alasan yang lain. Aduh maaf, saya mau beli obat ibu, jadi nggak bisa ini ya, gitu. Nggak bisa nemenin mau makan. Paham? Yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara. Apa yang dibaca kalau pas berbuka? Dia. Kamu kalau buka puasa apa yang dibaca? Niat. Buka puasa baca niat. Ini Quran. Allah malakasum. Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam, yang dibaca kalau pas lagi buka, apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yaqulu idza aftara. Nabi itu kalau buka puasa bacanya dhahabadh dhama'u. Terus wa batalatil muruqu wa thabatal ajru insyaallah. Coba bareng. Dhahabadh dhama'u. Telah hilang dhama apa? Haus. Wa batalatil uruq. Bukan to. Bukan. Batola pakai to. Air liur telah kering. basah. Wah, basah. Wasabatal ajru. Kan kamu kalau minum air liurnya jadi basah lagi. Masa jadi kering?
Kalau udah buka puasa, haus hilang, dahaga lenyap, tenggorokan kembali basah. Ya. Udah itu wasa batal ajr insyaallah semuanya dapat pahala. Wa ruwiya aidan annahu kana yaqul Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis lain mengatakan Allahumma lakasumtu. Ya Allah, bagimu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Kalau kita gimana? Tambahan lagi ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Boleh nggak pakai doa ini? Boleh, nggak udah masalah. No problem. Kok nambah-nambah nggak ada dari Nabi? Ya nggak apa-apa nambah-nambah. Nggak semua orang bisa baca Allahumma lakasumtu. Ya nggak? Kalau bacanya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezekinya, saya kuat puasa dan saya sekarang bisa berbuka. Amin. Boleh nggak? Boleh. Oh, nggak bisa baca Allahumma lakasumtu. Ya, langsung Bismillah aja boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan boleh nggak? Boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana boleh nggak? Boleh. Berarti doa itu pakai apa saja boleh, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang penting kalau doa mintanya tetap kepada Allah. Deal? Deal. Wa fi hadisin akhar alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqtani fa aftar. Hadis lain katakan segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepadaku fasumtu, yang sehingga karena pertolongan itu aku bisa berpuasa. Wa razzaqani, dan telah memberi rezeki kepadaku fa aftartu, maka kemudian dengan rezeki itu aku berbuka puasa. Ini ada keterangan akhrajahu Ibnu Sinai fi amalil yaum wal lailah, dalam kitab Amalil Yaum wal Lailah. Imam Baihaqi juga nulis dalam kitab Sya'bul Iman. Begitu juga dalam kitab Kanzul Amal juz 7 halaman 81. Wa an Mu'az bin Zuhrah mursalan. Riwayat hadis ini dari Mu'az bin Zuhrah, diriwayatkan komentarnya hadisnya mursal. Walil hadisi syawahidun yuqawwiyu biha. Tapi banyak hadis-hadis lain yang menjadi syawahid sehingga menguatkan hadis-hadis yang lain, hadis-hadis dia di atas. Kenapa? Yang keempat, warabi'u ma yuftaru alaih. Kalau sudah puasa, bukannya pakai apa? Ma yuftaru alaih, yang dianjurkan untuk kita pakai untuk berbuka adalah wahwa rutob. Rutob itu kurma basah. Kalau nggak ada tamer, kurma kering. Kurma basah itu yang masih baru matang itu teh, yang lembut itu. Kalau kurma kering itu yang biasa dimakan itu. Kering, meskipun kelihatan basah, itu bukan basah, lembut. Kurmanya karena nyampur dan ngumpuk dari satu jadi lembut. Aslinya kering. Kalau kurma basah, ya dia masih baru matang, masih ada grendel-grendelannya. Aumaun atau pakai air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwa Nabi itu kana yafturu qabla ayyusalliya ala rutobat. Nabi itu buka puasa sebelum beliau sholat maghrib pakai kurma yang basah. Fa ilam yakun, kalau nggak ada fatamarot, pakai bukanya pakai kurma kering tamer. Fa ilam yakun hassa huswatin min ma, kalau nggak ada beliau meneguk beberapa teguk air. Kok nggak ada cendol, Bi? Bukannya pakai cendol boleh nggak? Ya boleh. Tapi kan bukannya pertamanya pakai kurma, makanya bukannya pakai kurma dulu, ya. Bilang kurma dulu, baru yang lain. Yang lain itu kan makan. Yang lain itu temennya kurma. Aslinya bukannya pakai apa? Pakai kurma. Maksudnya ngebatalin itu pakai kurma. Kalau nggak ada pakai air putih. Karena kata Nabi, idza kana ahadukum shaiman, kalau seorang dari antara kamu puasa, fal yuftir ala tamr, maka berbukalah pakai kurma. Fa illam yajid fa alal ma, kalau nggak ada kurma ya pakai air. Fa innal ma tahurun, sesungguhnya air itu suci.
Wal khamis wasadis, yang kelima dan yang keenam, takjilul fitri wa ta'khirus sahur. Yang kelima, takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Kalau buka harus segera. Segera itu begitu masuk waktu langsung buka, bukan dicepetin 5:30 gitu, bukan. Ya. Makanya orang itu udah siap-siap berbuka supaya begitu Allahu Akbar langsung buka. Itu namanya takjil, menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, dan kalau sahur diakhirkan. Jangan di awal-awal, jangan jam 10:30 sahur, jangan. Ya, yang disunahkan adalah diakhirkan. Berapa lama? Ya kayak biasa kita sahur itu. 3 kecepatan, ya menjelang sahur. Tapi jangan kayak tadi subuh. Udah mau azan masih ngunyah kokokran. Ya. Udah sikat gigi harusnya. Jadi jam berapa? Jam 4:15 gitu ya. Jadi makan, tidak lama makan, langsung kumur-kumur sikat gigi dan lain sebagainya. Gak lama itu masuk waktu subuh. Itu yang bagus. Kenapa? Karena sahur itu kan di samping memang rahmat dari Allah, ya, kita memang dikasih rahmat untuk itu juga sebagai persiapan. Ya, bekal kan? Sebagai bekal untuk orang yang puasa, jadi perutnya diisi, nggak keroncongan. Kalau bekalnya udah dipakai dari jauh-jauh, dari tengah malam, baru jam 7:30 udah kerucuk perutnya, kok keruyuk udah perutnya. Ya, makanya udah diakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Waqala alaihi salam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Jadi buka jangan ditunda-tunda. Nantilah saya masih kuat. Yang gak ada gunanya. Untuk apa? Ya. Ahabbu qala azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Ya, dalam hadis qudsi kata Nabi, yang paling dicintai olehku kata Allah, hamba yang paling aku cintai adalah orang yang kalau dia puasa cepat-cepat berbuka. Wa qala alaihi salam la yazalud dinu zahiran. Agama harus senantiasa dizohirkan, dinampakkan. Ma'ajjalan nasu al-fitra. Ya. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka puasa. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu kalau dia puasa suka mengakhirkan berbuka. Jadi bentuk bahwa kita menunjukkan, menzohirkan, mensyiarkan ajaran agama adalah dengan menyegerakan berbuka. Oh, bukanya cepat-cepat Islam. Gitu. Ngerti nggak? Wa innama akhara sahura liyuqawwiya bihi 'ala shaum. Sahur itu diakhirkan supaya orang yang puasa jadi kuat. Ya. Kaila yujahidas shaum, supaya dia tidak terlalu ngoyo puasanya. Ya bayangin aja kalau udah sahur dari jam 1:30. Ya. Udah kering ininya ya. Tapi kalau jam 3:30, jam 4 sahurnya pas lah itu. Ya, enak lah ya. Ya. Fatuqidahu an katsiri minat ta'at. Sehingga kalau dia kuat, dia bisa sehingga pas waktu dia lemes puasanya, dia tidak bisa mengerjakan banyak ibadah. Oh, lagi puasa, kenapa kamu kok enggak tadarus? Lemes. Kenapa kamu kok enggak kerja? Lemes. Lah kenapa lemes? Emang enggak sahur? Sahur. Tapi jam 11:30. Ya iyalah lemes. Ya. Makanya baru bangun udah lapar. Makanya kalian diakhirkan sahurnya. Habis sahur, mau ngaji, mau tilawah, mau ngembat segala macam enak karena dalamnya masih berisi. Ya. Agak siang lemes-lemes nggak apa-apa. Perutnya nggak kerucuk-kerucuk, insya Allah mahnya nggak Deal.
An Umar bin Maimun kana sahabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasif iftaran. Kata beliau, teman sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang kalau berbuka puasanya cepat, langsung. Orang yang paling cepat berbuka puasa. Begitu beduk, itu azan masuk waktu maghrib langsung buka. Ya, wa abta'ahum sahuran, dan paling lambat kalau sahur. Jadi malam itu puasa untuk tarawih, tahajud, sholat hajat, ngaji, tadarus, segala macam. Begitu udah mau jam 3:30 sahur. Ya, enak kan? Iya. Wa innama akharas sahura liyuqawwi. Sudah dia. Wa qad kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayah. Ada antara sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara sahur Nabi dengan sholat subuh itu kurang lebih 50 ayat. Berapa banyak 50 ayat itu? Amal tasawuf berapa ayat? 30 ayat. Tambah An-Nazi'at berapa ayat? Berapa? Berarti 30 kan? Berarti lebih kan? Baca 2 ayat. Berapa menit baca Amaitas Salun sama An-Nazi'at? Ya paling 5-10 menit ya? Hah? Ya paling 4 menit 5 menit. Iya kan? Ya kira-kira itulah. Jadi imsaknya udah selesai makan, diam dulu. Imsak namanya. Diam dulu. Bersih-bersih, sikat gigi. Udah jangan makan lagi. Ya kamu itu pelakunya, tersangkanya. Ya, nggak lama, nunggu kurang lebih 4-5 menit, terus kemudian masuk waktu subuh. Jadi nggak uber-uberan juga, ya, nggak kelaparan, nggak juga uber-uberan dengan waktu subuh. Adik. Wa innama ajjalal fitra li annal ju'a wal atsha rubbama darra bihi. Kenapa orang disuruh nyegerakan berbuka puasa? Karena bisa saja karena haus dan lapar memungkinkan orang itu jadi sakit. Ya, nanti bisa mudorot, bisa ada bahaya kalau disuka akhirkan. Makanya disegerakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kelamaan lapar, kelamaan haus bisa mendatangkan penyakit, asam lambungnya naik, dehidrasi dan lain sebagainya. Makanya disegerakan berbuka puasanya. Ya, Azra ya? Iya. Fala wajha ila italin nafasi lidzalika. Maka nggak boleh ngelama-lamain gitu ya. Ngelama-lamain, udahlah nantilah orang masih kuat. Ya nggak ngaruh juga. Yang dihitung pahala hanya dari subuh sampai maghrib. Nanti aja lah 8:30 saya ngetes kuat apa enggak. Lah itu malah nggak bagus. Ma'annahu la qurbata fihi, karena tidak ada ibadahnya sama sekali. Ngelebihin nunda-nunda buka puasa itu nggak ada pendekatan lagi kepada Allah. Ibadahnya ya mendekatkan diri kepada Allah, puasanya ya cuma sampai maghrib. Paham? Waqad ruya ba'du zufara is-salaf yaqulu fis suq faqila lahu fi dzalika faqala matlal ghani zulmun. Ya, ada sekian banyak pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ulama-ulama salaf. Mereka kadang-kadang itu ada orang yang suka, kayak mana kita bukanya? Oh iya, kita bukanya di pasar, bukanya di mall, baru berangkat. Kalau belum sampai mall nggak mau buka puasa, nanti aja nunggu aja di sana udah kadang mesen. Itu nggak bagus. Faqila lahu fi dzalika. Ya, maka dalam konteks itu orang tanya, kalau ada orang suka nunda-nunda makan untuk nunda-nunda buka puasa karena mau kumpul, mau sampai berbukanya khusus di tempat tertentu, kayak di pasar, di mall, di kafe dan lain sebagainya, yang gara-gara mau nyampe ke sana terus jadi lambat, itu katanya matlal ghani zulmun. Orang menunda membayar utang bagi orang yang sudah punya duit itu zolim. Sama menunda untuk makan berbuka puasa bagi orang yang bisa buka puasa, makanannya ada, bisa waktu itu juga, tapi nunda gara-gara mau datang ke tempat tertentu, itu juga zolim.
Abi punya utang 10.000, terus dapat duit rezeki 20.000. Abi bisa kan buat bayar utang? Itu kalau nggak langsung Abi bayarin, itu namanya zolim. Ya, matlul ghani zulmun, menunda membayar utang bagi orang yang punya duit itu zolim. Sama juga menunda berbuka puasa padahal ada bukaan dan sudah masuk waktu berbuka, itu juga zolim. Zolim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Harusnya perut, zolim sama perut. Harusnya perut sudah dapat makanan. Zolim sama kerongkongan, harusnya kerongkongan sudah basah. Ya. Zolim sama ginjal, harusnya ginjal sudah ada yang diproduksi. Ginjalnya kering, mengkerat lama-lama. Ini sakit. Kalau kurang minum kan sakit kan? Itu. Makanya kalau waktunya berbuka, segerakanlah berbuka. Deal. Jam berapa nih? 4:30. Segerakan dari menit lagi ada juga sekarang. Itu keluar dari jalur. Jam 4:30 cepetin bukanya, dicepetin. Jamnya dicepetin. Bukan makannya nih. Lanjut lagi. Al-faslur rabi, pembahasan pasal yang keempat. Fima yajtanibu fi. Dalam pembahasan hal-hal yang sebaiknya dihindari. Hal-hal yang sebaiknya dijauhi di dalam berpuasa. Hah? Bab 4, pasal keempat. Wa huwa anwa'un, ada beberapa macam. Ahaduha al-wisol. Ya. Yang pertama puasa wisol. Gak usah puasa wisol. Tahu wisol? Nyambung, malamnya juga puasa. Nah, itu nggak bagus. Qala Abu Hurairah nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk berpuasa nyambung. Oh, wisal. Wisal itu nyambung puasanya. Dari apa? Ya wasal tuh kan nyambung lanjut. Ini puasanya wisal. Dari subuh sampai subuh lagi. Malam nggak makan. Jadi waktu maghrib dia nggak buka. Terus puasa sableng kalau kata orang. Puasa apa namanya? Puasa ya puasa sableng ya. Itu nggak bagus. Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Sedangkan engkau ya Nabi, engkau kalau malam nggak makan, engkau juga puasanya nyambung. Kata orang. Terus Nabi jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyukum misli? Emangnya kamu kayak saya? Nah, sana gini. Kata Nabi pernah melarang orang soal puasanya nyambung. Tapi kadang-kadang Nabi itu nggak buka, malam juga seperti puasa. Sebenarnya beliau nggak puasa, cuma beliau nggak makan gitu aja, nggak makan, nggak minum. Ada yang protes. Fa innaka ya Rasulullah tuwasilu. Sesungguhnya engkau kayaknya kalau saya lihat, saya perhatikan nyambung puasanya, malam nggak makan. Ditanya sama Nabi, emangnya kamu mau ikut kayak saya? Mau jajal kayak saya? Kamu kayak saya nggak? Kata Nabi, inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini. Saya ini kalau malam Allah memberikan makan dan memberi minum kepadaku. Jangan samain, kamu nggak sama saya. Kata Nabi gitu. Paham? Ya, falamma abau ayyantahu anil wisal wa salabihim yauman. Summa ra'au al-hilala faqala. Pas waktu orang ditanya, dibilang, jangan puasa wisol, masih ada bandel, masih wisol lagi, nyambung lagi. Ya suatu ketika oleh Nabi, ya, wasala bihim yaum, diajak, ayo sekalian yuk, kalau memang bener-bener mau beneran, ayo kita wisol-wisolan, kata Nabi. Jadi Nabi wisol 1 hari, summa yauman, terus nambah lagi, sehari, 2 hari, 3 hari, ya mumet lah perutnya, nggak makan kan. Nabi kuat. Summa ra'au hilal, terus kemudian melihat hilal, masuk bulan Ramadan. Faqala lau ta'akhkharal hilalu lazattukum. Kalau bukan karena ini ada hilal, apa kok Ramadan apa lihat bulan Lebaran. Kalau bukan karena ada hilal, saya ajak terus ini wisol terus. Biar tahu kamu bahayanya puasa wisol. Hina abau
Ya, kal munakil lahum, sebagai peringatan bagi mereka ketika dia enggan untuk berhenti dari puasa wisol. Bener mau wisol, ayo wisol-wisolan lama-lamaan. Diajakin wisol-wisolan terus, lama-lama teler. Untung masuk waktu lebaran. Akhirnya Nabi enggak lanjut wisol. Itu jangan samakan. Jadi ada di mana kadang kita itu tidak seperti Nabi, atau sebaliknya, Nabi itu tidak seperti kita. Nabi sholat malamnya wajib, kita sunnah. Nabi malam nggak tidur, ya. Kalaupun matanya merem, hatinya tetap bangun. Makanya kalau kita punya wudhu terus tidur, batal. Kalau Nabi nggak batal, karena Nabi itu matanya tertutup, tapi hatinya tetap bangun, hatinya tetap zikir. Gitu. Paham? Wa innama, kayaknya Azra tuh. Ditengok. Wa innama naha 'anil wisal, sesungguhnya Nabi itu melarang untuk puasa wisal, lima fihi min id'afil quwa, karena orang yang puasa wisal malah bikin lemas, menghilangkan kekuatan. Wa idmarul ajsad, dan membuat badan jadi kurus. Maji, apa Maji? Iya Maji. Ini izin. Kagol. Pengen ngatamkan ini. Jadi kantor kan? Oh iya. Itu ini apa? Ya. Ya. Wa idmarul ajsad, ya, ngurusin badan. Misal orang makan ngisi lagi, enggak makan. Jadi kurus, dan itu enggak bagus. Kalau kurus, kalau gara-gara puasa terus badannya jadi agak langsing, ya oke, bagus. Tapi kalau nyengaja biar langsing terus nggak makan, malamnya tetap wisol, itu berbahaya. Ujung-ujungnya nanti jadi orang yang krempeng gizi buruk kayak Tete Wafik tuh. Ya, wamin ghairi ibadah, dan malam itu nggak termasuk puasa, maksudnya nggak termasuk ibadah. Walaupun kamu nggak makan malam, walaupun katanya kamu nggak minum malam, tetap nggak disebut tetap nggak disebut puasa. Walaupun malam kamu nggak makan, nggak disebut puasa, enggak. Ya, kalau nggak disebut puasa berarti nggak dapat pahala. Ya untuk apa? Ya, itu sebabnya maka meskipun hanya 3 butir kurma dan seteguk air, berbukalah. Din. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yusil. Dan tapi kalau Nabi itu, ya, meskipun makan dan minumnya dari Allah secara hak, fa innahu lam yuwasil, sesungguhnya Nabi itu tidak wisol puasanya. Malam ya tetap makan, tetap minum, cuma orang nggak lihat Nabi makan, nggak lihat Nabi minum, taunya Nabi itu wisol gitu. Paham? Makanya kalau memang beneran, ayo yuk wisol-wisolan, kata Nabi. Nggak kuat ternyata, untung ketemu sawah. Wa in abbaro bil akli wa syurbi an quwwatil unasi billah, ya, wa sururi biqurbihi. Sesungguhnya ungkapan makan dan minum sebagai kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga as-surur biqurbihi, kegembiraan bagi orang yang dekat kepada Allah. Faqad qama dzalika maqamal aqli was syurbi. Jadi Nabi itu nggak makan, nggak minum, ya tetap beliau kuat dan mendapatkan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau senang dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dekat dengan Allahnya itu seperti beliau sudah puas, kenyang, dapat makan dan minum. Jadi kalau Nabi ibadah, sholat, itu seakan-akan menjadi konsumsi, sehingga jadi tetap kenyang. Asal udah deket sama Allah, beliau kenyang.
Faqad qama dzalika maqamal akli wasyurbi fi in'asi quwahu. Ya. Itu dalam upaya untuk membangkitkan kekuatannya, Nabi terus mendekatkan diri kepada Allah. Bal huwa ablaghu minat ta'am wasyarab. Tapi Nabi ya tetap makan dan minum. Ya, Zra ya? Nabi tetap makan, tetap minum. Tapi kok orang lihatnya Nabi di masjid ibadah terus. Kapan makannya, kapan minumnya? Gitu. Ya, sebenarnya Nabi tetap makan. Nabi tetap minum. Orang aja nggak tahu. Ya. Kok kuat? Karena Nabi itu semalaman ibadah, zikir, sholat, baca Quran dan lain sebagainya, itu merasa dekat dengan Allah. Karena sudah merasa dekat, dia bahagia. Kalau udah bahagia, kenyang lah. Ya, ya itu sama kayak kalian puasa gini. Karena seneng kan puasa kan? Seneng puasa. Coba kalau nggak puasa, jangan nggak makan dari jam 8 sampai jam 2 aja. Nangis Rama kan? Kalau nggak puasa. Tapi karena puasa, walaupun dari subuh sampai maghrib nggak pernah ngeluh sakit, ya, nggak pernah ngeluh lemes. Habis ini main kelereng masih kuat kan? Masih tuh, masih kuat. Paham ya? Wa qad sumtu an lazzati dahri kulliha. Kata Nabi, sungguh aku telah berpuasa dari kelezatanku sepanjang masa. Jadi setiap hari itu Nabi itu udah puasa dari segala kelezatan. Wa yauma liqakum dzaka fatru siyami. Saat dimana aku bertemu kamu semua, itulah waktu aku berbuka. Laqad wajadtu ladzazahu laka fil hasya. Sungguh telah aku telah mendapatkan kelezatan itu di dalam isi perutku. Laisat limakulin wala masrubin. Meskipun saya nggak makan, saya nggak minum. Hebatnya Nabi itu gitu. Asal sudah ketemu dengan sahabat, asal sudah ketemu menghadap Allah, asal sudah ibadah kepada Allah, cukup sudah didapatkan semua kelezatan dunia. Isi perut ini penuh, udah nggak butuh yang lain. Meskipun nggak makan, meskipun nggak minum. Dah. Yang ketiga, ini untuk orang dewasa. Yang kedua, penting orang-orang dewasa, nggak panjang-panjang jelasinnya. Al-qubulah, mencium. Maksudnya suami mencium istri, sebaiknya jangan. Udah segitu aja. Kecil kamarnya. Yang ketiga, al-hijamah, bekam. Oh, bekam. Apa? Apa di belakang? Sedot apa? Kok bingung? Totototonin. Bekam itu bebek kampung. Bekam itu yang dipakai wadah gitu Ya, bagus. Bekam itu pertama di kop dulu, terus kemudian disedot darahnya, terus dilukain, terus disedot darahnya. Bekam itu ke kampung itu. Ya, itu namanya bekam. Bahasa Arabnya hijamah. Sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shahih. Memang betul sahih bahwa Nabi pernah, dalam hadis Nabi pernah bekam ketika sedang berpuasa. Wa su'ila Anas ditanya, "Akuntum takrahuna hijama lis-shaim?" Ya Anas, Nabi kan pernah bekam lagi puasa. Terus kamu mau memakruhkan memakruhkan bekam bagi orang yang berpuasa? Anas bilang, la illa min ajlid dha'fi. Tidak, bekam itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau gara-gara bekam jadi lemes karena darahnya dikeluarin, dia jadi makruh. Faman ad'afathu al-hijamatu kurihalahu. Barang siapa yang gara-gara dibekam dia jadi lemes, maka bekam hukumnya makruh. Idza la ya'manu minal fitri aw man thaqila ibadatu alai fayatabarramu biha fayukruhu ibadatullah. Ya. Jadi kalau ada orang yang bekam tapi nggak sampai berbuka puasa, maksudnya jadi nggak lapar, jadi nggak lemas gitu ya. Atau orang yang
enak badan, nah, terus dia jadi gelisah dalam hal beribadah, maka ya dia boleh bekam. Tapi kalau gara-gara bekam dia malah jadi nggak khusyuk ibadahnya karena lemas, yaitu maka bekam jadi Ar-Rabi, alkohol. Kohol itu tahu kohol? Alkohol. Beda lagi, alkohol bahasa Arabnya khomer. Kohol. Ini. Ini apa namanya Celak, sifat. Celak. Karena Anas yatakal halu wa huwa shaim. Anas itu pakai kohol. Kalau Anas bin Malik maksudnya kohol, pakai celak kalau lagi ketika sedang berpuasa. Qala al-A'mash, Imam A'mash berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim." Aku tidak melihat salah seorang di antara sahabat kami yang memakruhkan kohol di dalam bagi orang yang berpuasa. Karena Ibrahim yurakhisu ayatakal shaim bis sabir. Ya, Imam Ibrahim itu menggambarkan orang yang pakai kahal itu apa sih namanya itu? Sifat pakai celak itu pakai sobir. Sobir itu perahan pohon yang rasa pahit. Nah, itu yang suka jadi masalah gara-gara pakai ini jadi falafal bainal kahal al-had alladhi yanfadhu ilal hulqum wa baina ghairi. Ya, tidak ada bedanya antara kahal yang sampai ke tenggorokan. Kalau yang kahal yang dari perahan itu pahitnya kerasa sampai tenggorokan. Gitu loh ya. Itu makanya dia makruh. Wal aula ijtinabuhu. Yang afdol sih sebenarnya kalau lagi puasa nggak usah pakai kahal, nggak usah pakai celak. Khurujan an khilafil ulama, yang berbeda dengan perbedaan pendapat para ulama. Jadi pakai kohalnya kapan? Nah, habis buka puasa pakai kohalnya ya. Walaupun nggak batal, nggak apa-apa. Al-khamis, yang kelima, al-istinsyaqu fil wudu. Nih, istinsyaq apa? Masukin air ke dalam hidung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Laqit bin Sobrah, ya, Laqit bin Sobrah, asbigil wudu'a. Kata Nabi ke Laqit bin Sobrah, sempurnakan wudu'mu, wa khallil bainal asabi. Terus sela-selalah ini apa namanya khalil ini? Jari-jarimu di sela-sela. Wa baligh fil istinsyaq, dan teruskan sampai istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna shaiman, kecuali orang yang lagi puasa. Fanaha anil mubalaghati lima fi dzalika minal mukhatirati bil ibadah. Itu dilarang karena nanti bisa membahayakan, mengkhawatirkan kualitas ibadah puasa. Wa tu'ridul ibsad, dan khawatir istinsak itu bisa membawa kepada rusaknya puasa. Iya, kalau bisa nahan cuman di sini doang. Kalau sampai masuk ke dalam kan sengaja masukin airnya terus sampai ke dalam sampai ke sini karena ada saluran yang menghubungkan antara hidung dengan mulut. Namanya saluran ekstasius. Ya? Iya. Ekstasius itu apa? Dari telinga ke hidung. Oh iya, tapi kan berarti nyatu. Ya, basing lah apalah namanya. Wallahu a'lam. Jadi kalau lagi puasa, kumur-kumur di siang-siang jangan, takut makruh. Jadi wudhunya kalau zuhur nggak usah kumur-kumur. Nanti kamu kumur-kumur seger, kumur-kumur kumur terus ujung-ujungnya. Walaupun nggak diminum. Makanya kalau kumurnya pagi aja boleh, lewat subuh pagi boleh. Makanya kalau habis sahur sebelum imsak, sebelum subuh, gosok gigi itu maksudnya supaya nggak makruh. Deal? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup. Nanti kita akan sambung al-faslul khamis fi at-tamassi lailatul qadri, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin. Antar suqona wasi'an wa antar suqon amanah. Assalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.